Cek. Oke. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat peta dengan Adobe Illustrator dengan menggunakan plugin Map Publisher. Di sini kita udah mempunyai satu template yang akan kita uji cobakan. Yang pertama kita akan mencoba untuk membuka file atau software Adobe Illustrator-nya. Nah, setelah jendela Adobe Illustrator terbuka, kita close saja dialog awalnya, terus kemudian kita drag template yang sudah dibuat ke Windows Adobe Illustrator, kemudian lepas. Maka akan muncul template yang sudah didesain. Kemudian tekan pada keyboard Ctrl 0 untuk zoom layernya sehingga tampil layer secara penuh atau layout secara penuh. Untuk menambahkan, yang pertama untuk menambahkan bloodnya, kita panggil nomor bloodnya dengan menggunakan simbol import bagian pojok kiri atas. Kemudian cari bloodnya sesuai dengan nomor yang akan dimunculkan. Misalnya kita akan memunculkan blood nomor 1. Oke, terus kemudian ini biarkan saja tetap seperti ini. Nah, ini pilih yang fit to page based on new map view. Kemudian kita oke. Kita bisa lihat perbedaannya atau blood ini sudah masuk dalam jendela atau Windows Adobe Illustrator atau belum, ada di bagian layers dan akan muncul blood nomor 1 atau satu area. Kemudian kita tambahkan datanya. Yang pertama data mengenai garis-garis, yaitu jalan dan sungai serta rel kereta. Kita tinggal masuk ke simbol import lagi, simbol import, kemudian browse. Nah, cari data yang akan dimasukkan. Misalkan ini. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data yang akan kita masukkan. Kita tinggal memblok datanya, klik kiri, tahan, dan kemudian tarik sampai semua datanya terblok, kemudian open. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ya, di sini datasetnya akan masuk pada ini ya, pemanggil data. Terus kemudian kita checklist bagian CMS. Kita pilih layernya berdasarkan layer 1. Kemudian kita klik OK dan add to atau penambahan semua layer yang kita tambahkan tadi kita masukkan ke layer 1. Oke. Kita tunggu proses loadingnya hingga selesai dan kita lihat di bagian layer ini akan terjadi penambahan layer cukup banyak. Namun kita belum bisa membedakan warna masing-masing layer ini. Kemudian karena layer ini cukup banyak dipenuhi oleh garis-garis atau jalan dalam bentuk vektor, pemrosesannya akan cenderung cukup berat. Oleh karena itu, kita bisa mengcropnya atau memotongnya lebih dulu agar prosesnya berjalan lebih ringan. Kita klik bagian zoom tools, terus kemudian tekan Alt di keyboard. Nah, sehingga muncul tanda minus pada zoomnya. Terus kemudian kita klik bagian tengahnya secukupnya sampai bagian tepi-tepi dari layoutnya muncul. Kemudian kita klik bagian map vector crop tool. Nah, ini digunakan untuk mengcrop data-data vektor yang kita panggil. Kita kurangi jumlah luasan datanya dengan mengcrop ini. Ya, klik tahan, kemudian geser ke bagian kanan bawah, pojok kanan bawah. Secukupnya, kemudian kita lepas. Maka bagian yang lain tidak akan dimunculkan pada bagian ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mensimbolisasi atau memberikan simbol-simbol khusus untuk setiap data ini. Nah, untuk langkah yang kita lakukan adalah kita masuk ke bagian graphic style. Kalau belum muncul bagian ini, kita tinggal masuk ke Windows, terus kemudian checklist di bagian graphic style. Nah,
Terus kemudian pilih menu di sebelah pojok kanan atas dari graphic style ini. Nah, terus kemudian pilih open graphic style library. Klik, terus kemudian pilih di other library. Atau kalau misal kita sudah pernah memanggil datanya namanya style ini, kita tinggal mengklik data ini. Kalau belum, kita tinggal masuk ke other library. Nah, kemudian kita akan diarahkan uh, ke folder graphic style, ada di program file, Adobe Illustrator, presets, dan kemudian graphic style. Kebetulan saya telah memindahkan referensi dari style ini ke dalam folder yang semestinya, yaitu di bagian ini, program file, Adobe Illustrator, presets, graphic style. Kita pilih style dari garis-garis yang akan kita simbolisasi, terus kemudian kita open. Nah, akan muncul beberapa style yang telah dirancang. Kita tinggal masukkan ke bagian graphic style ini untuk bisa meringkas halamannya. Nah, setelah itu ada beberapa keterangan yang muncul ketika kita sorot setiap atau masing-masing dari style. Nah, kemudian kita coba simbolisasi beberapa bagian. Misalnya untuk jalan arteri 2 jalur line. Nah, pada graphic style atau pada style ini, untuk jalan arteri itu ada 3 bagian stylenya. Ada arteri 2 jalur saja, terus fill dari arteri 2 jalur tersebut, kemudian batas jalan arteri. Artinya kita harus menduplikat dari layer yang ada di jalan arteri 2 jalur ini menjadi 3 bagian. Caranya, kita tinggal klik, tahan, terus kemudian geser atau drag ke bagian ini, new layer, bagian dekat dengan gambar tong sampah ini. Nah, kemudian kita lepas, maka akan muncul layer baru dan di belakangnya ditambahkan dengan nama copy. Kemudian kita rename saja bagian ini, double klik pada bagian jalan arteri 2 jalur line copy, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kita ganti bagian kopinya menjadi fill. Oke, terus kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita duplicate satu lagi dengan cara yang sama, yaitu menarik jalan arteri 2 jalur lain ini ke new layer. Nah, setelah ada tanda seperti ini, tanda aktif, kita lepas, maka akan muncul satu lagi bagian, yaitu ya dengan tambahan kata copy di belakangnya. Nah, tapi karena ini akan kita jadikan layer batas, kita harus mendragnya ini ke bagian paling atas. Kemudian lepas. Nah, kita rename bagian ini, tambahkan kata batas di belakangnya untuk bisa memberikan identitas yang khusus. Setelah kita duplikat layernya, kita tinggal simbolisasi dengan mengklik bagian bulatan di sebelah kanan dari keterangan line atau keterangan dari jalan arteri 2 jalur lain ini. Kita klik kiri. Nah, maka akan muncul 2 bulatan, itu artinya bagian ini adalah bagian yang sudah editable atau bisa diedit garisnya. Kemudian kita masuk ke bagian style yang tadi kita panggil, pilih menu arteri 2 jalur. Klik, maka akan terjadi perubahan pada bagian petanya. Menjadi ada warna merah di sekitar warna hitam di jalan arteri 2 jalur. Kemudian kita masuk ke layer lagi, kita edit bagian yang jalan arteri 2 jalur line fill. Klik, terus kemudian kita masuk ke style, kita masuk ke yang fill jalan arteri 2 jalur. Nah, selanjutnya masuk ke style lagi dan kemudian ubah yang bagian batas. Pilih yang batas. Oke, setelah selesai coba kita cek dengan klik zoom. Nah, maka akan muncul garisnya seperti ini. Ada jalan arteri menjadi 2 jalur dan di tengahnya ada pembatas. Kemudian kembalikan ke zoom seperti semula, ke kontrol, dengan kontrol, menekan kontrol dan 0. Begitu juga dengan jalan gang line, kita juga tinggal style, pilih stylenya yaitu jalan gang, terus kemudian dan seterusnya sampai selesai semuanya. Kemudian selain dari keterangan ini,
Maaf. Ini untuk jalan utama kita pilih. Simbolnya memang sudah dirancang cukup berbeda antara jalan arteri 2 jalur dan jalan utamanya. Terus kemudian kita akan mencoba untuk memunculkan nama pada masing-masing jalan ya. Nama pada masing-masing jalan. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka bagian layer ya. Kemudian kita membuat layer baru. Misalnya kita akan menambahkan nama jalan untuk yang jalan arteri 2 jalur. Kita klik jalan arteri 2 jalur line, atau boleh fill atau boleh batas, sama ini database-nya. Terus kemudian kita masuk ke atau klik create new layer. Klik, maka akan muncul layer baru, layer 17 ini. Nah, kita edit menjadi jalan arteri text. Ini berfungsi untuk menambahkan teks pada jalan arteri tersebut. Kita klik OK. Nah, setelah muncul, kita drag karena bagian teks adalah bagian teratas dari layer, maka kita harus drag teksnya atau layer teksnya ke bagian paling atas. Kemudian kita masuk ke menu sebelahnya layer, yaitu Map View. Ini. Kalau menu ini belum muncul, kita bisa klik bagian ini. Bagian di atas, itu ada Map Views. Tinggal klik saja, nanti akan muncul menu Map View. Nah, di sini di bagian bawah itu ada layer yang baru kita buat tadi, yaitu jalan arteri text. Ya, teks ini harus kita jadikan atau harus kita munculkan di map 1 atau view 1 pada peta ini. Kita tinggal menariknya ke bagian atas, yaitu ke angka 1 ini sampai ada muncul 2 tanda panah mengapit angka 1, kemudian kita lepas. Kemudian akan muncul konfirmasi seperti ini dan kita pilih bagian paling bawah yaitu teks. Oke, terus kemudian kita oke. Maka jalan arteri teks ini akan muncul ke map view 1 ya. Terus kemudian akan berubah labelnya menjadi teks. Setelah ini kita lakukan, kita tinggal masuk ke bagian layer lagi. Terus kemudian begitu juga misal untuk jalan gang, sama. Kita tinggal klik jalan gang, terus kemudian create new layer. Ya, terus kemudian kita ketik jalan gang teks. Kita oke, terus kemudian kita masuk kita masuk ke map view. Jalan gang ini kita seret ke angka 1 ini, ke map view 1. Kita lepas, kemudian kita pilih teks. Oke. Setelah jalan gang dan jalan arteri teks ini selesai kita buat layernya, begitu juga dengan jalan-jalan ataupun keterangan-keterangan teks lain yang akan kita munculkan. Kita tinggal klik jalan gang lainnya, ini masuk ke garisnya ya, yang harus diklik, bukan teksnya, tapi garisnya. Terus kemudian kita ketekan Ctrl pada keyboard atau Ctrl pada keyboard, terus kemudian kita pilih. Misalnya ini kan tadi sudah dipilih jalan gang lain, terus kemudian kita pilih jalan arteri 2 jalur lain. Ini akan kita munculkan teksnya. Prosesnya seperti ini. Harus kita edit atau harus di posisi editable dua-duanya. Dua data ini harus ada di posisi editable. Terus di bagian atas sini nih, ada namanya feature text atau menu fitur text. Kita klik ini feature text, kemudian akan muncul fitur text dialog. Nah, ini yang berfungsi untuk memunculkan labelnya. Kita pilih untuk jalan arteri 2 jalur lainnya yang akan kita munculkan berdasarkan tab name atau field name atau kolom name. Ini untuk nama jalan. Begitu pula dengan jalan gang lain berdasarkan name-nya atau nama jalannya. Nah, destination-nya yang pertama, lihat di bagian kiri ini ada jalan arteri 2 jalur. Maka destination-nya kita pilih jalan arteri text. Untuk jalan gang lain kita pilih jalan gang teks. Nah, untuk pengaturan di sini tidak usah ada yang dirubah, kita tinggal klik OK. Kita tunggu prosesnya, maka akan muncul proses ini. Muncul semua teks yang memang tersimpan pada line atau database line ini.
Nah, proses selanjutnya adalah mengcleaning data ini. Jadi kita lihat beberapa bagian data ini sangat padat dengan teks. Kita bisa pilih beberapa teks yang akan kita manfaatkan tapi membuang beberapa teks yang lain. Seperti misal Jalan Jenderal Sudirman. Ini karena ada beberapa line yang menyusun jalan ini, maka akan muncul beberapa label juga gitu. Nah, oleh karena itu kita buang label-label yang tidak kita butuhkan. Misalnya ini, keterangan ini, terus ini. Nah, maka akan sedikit berkurang kerumitannya. Seperti ini. Ya. Ini juga kita cleaning. Terus kemudian ini juga kita cleaning. Sampai secukupnya kita cleaning semuanya. Atau kita tidak harus menghapus tulisannya, kita juga bisa menggesernya ke bagian-bagian yang kira-kira tidak terlalu padat. Nah, setelah selesai kita munculkan tulisan ini, maka kita tinggal panggil satu acuan panduan teks. Ya, kita minimize bagian ini, minimize ya. Maka akan muncul di sini, terus kemudian kita open. Nah, pilih panduan teks yang telah disiapkan. Kita buka, terus kita tekan saja di keyboard Ctrl A untuk menselect semua bagian, ya. Sehingga muncul garis merah atau merah muda atau ungu seperti ini. Kemudian tekan Ctrl C atau masuk ke menu Edit, Copy. Nah, kemudian kita minimize bagian ini dan munculkan kembali bagian peta yang kita coba rancang. Kita perkecil tampilan petanya untuk bisa menambahkan teks yang sudah kita tadi copy. Masuk ke menu Edit, terus kemudian Paste. Nah, setelah muncul teks ini, kita harus mengadopsi format teks yang sudah disediakan untuk bisa merubah teks yang ada di atau label-label yang ada di peta yang kita telah susun. Yang pertama kita akan rubah adalah jalan arteri teks. Nah, oleh karena itu kita pilih atau buat jalan arteri teks ini ke menu editable. Klik, terus kemudian kita cari jalan arteri teks itu formatnya seperti apa. Kalau misal kurang besar, kita perbesar saja. Nah, di sini ada jalan arteri. Kita hisap formatnya dengan menu Doppler Tool. Klik, terus kemudian ketika kita dekatkan, Doppler Tool ini akan memunculkan huruf T di bagian atas dari pipet, gambar pipet yang kita kursor kita yang sekarang ini berubah menjadi gambar pipet. Kita klik kiri saja di bagian tulisan jalan arteri ini. Klik. Nah, biasanya akan terjadi perubahan seperti ini, perubahan dari format. Nah, ini ada mekanisme sistem yang saat ini masih belum bisa dijelaskan. Kalau terjadi kasus seperti ini, kita tinggal mengundo proses. Nah, kita lakukan proses sebelumnya pada teks lain selain jalan arteri teks. Misalnya yang telah kita buat adalah jalan gang teks. Kita pilih editable-nya ke jalan gang teks, terus kemudian pilih menu jalan atau format jalan gang. Misalnya ini, kita klik kiri. Nah, formatting pada tulisan ini tidak berubah, maka
harusnya proses pengadopsian format tulisan telah berhasil. Kita bisa lihat jalan-jalan gang ini yang tadinya ukurannya sangat besar, sama persis besarnya dengan jalan arteri, sekarang berubah ukurannya menjadi proporsional sesuai dengan format yang dilakukan atau format yang dicontoh. Nah, kemudian kita berlakukan teksnya pada bagian jalan arteri. Caranya kita masuk atau melihat format dari jalan arteri seperti apa teksnya, kemudian kita lakukan atau kita klik bagian editable dari jalan arteri teks. Terus pilih Add Doppler Tools dan kemudian klik di jalan arteri. Walaupun format ini akan berubah, tapi adopsi dari jalan arteri ini sudah kita lakukan. Artinya, kalau misal jalan arteri teks ini membuat sistem ini terjadi kesalahan, ini harus dilakukan editingnya atau pengadopsian teksnya di paling akhir, di tahap paling akhir dari adopsi teks setelah teks-teks lain semuanya sudah mengadopsi bagian ini. Oke, terus kemudian kita cek dan kita bisa lihat bahwa jalan-jalan atau teks-teks pada jalan arteri ini sudah menyesuaikan dengan format teks yang sudah disusun. Kita tinggal merapikan sedikit, misalnya untuk jalan Diponegoro ini, ya. Kita rapikan beberapa bagian yang terlalu menempel atau masih berbenturan dengan menggeser bagian-bagian yang masih kurang rapi. Misalnya seperti ini, kita geser. Ya, sampai semuanya tersusun cukup rapi dan menarik. Oke. Begitu pula untuk teks-teks yang lain, proses yang dilakukan akan sama persis. Begitu juga dengan teks untuk point atau POE atau titik-titik penting. Terus kemudian untuk teks-teks yang lain, kalau misal prosesnya menggunakan database dari data shapefile yang kita munculkan di sini, semua proses yang dilakukan akan sama persis dengan proses yang sebelumnya telah kita coba. Terima kasih.